Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiara Agustiani Mahardika. Kali ini kita akan membahas mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis dalam bentuk vokal solo atau grup. Yang pertama, ada pengertian dari lagu modern. Lagu modern dibentuk berdasarkan aturan komposisi yang jelas, bersifat terbuka, gaya dan komposisinya dipengaruhi berbagai pengalaman musikal para musisi dari suatu zaman. Lagu modern di Indonesia. Yang pertama ada jazz. Jazz diciptakan oleh para pemusik kulit hitam pada awal abad ke-20 di New Orleans, Amerika Serikat. Awalnya, pengaruh dari tribal drums dan musik gospel, blues, serta fiddlers atau teriakan peladang. Proses kelahirannya telah menunjukkan bahwa musik jazz sangat berhubungan dengan pertahanan hidup dan ekspresi kehidupan manusia. Lalu yang kedua ada country. Country adalah berasal dari Appalachia, Amerika Serikat. Musik ini sering disebut juga country and western. Musik ini merupakan salah satu genre besar pada musik populer terutama di negeri Amerika Serikat. Jenis musik modern ini bersumber dari musik rakyat atau folk song atau musik tradisional. Lalu yang ketiga ada rhythm and blues. Rhythm and blues biasanya disingkat dengan istilah R&B. Rhythm and blues adalah genre yang menggabungkan jazz, gospel, dan blues, dikenalkan oleh pemusik Afrika Amerika. Lalu ada dangdut. Siapa sih yang gak kenal dengan musik dangdut di Indonesia? Musik dangdut merupakan perpaduan antara musik Melayu dan musik India. Istilah dangdut merupakan tiruan bunyi dari dangdut yang dihasilkan dari musik tambla atau konga. Lalu selanjutnya ada musik pop. Pop melodi sangat mudah, harmoni tidak rumit, dan tempo bervariasi. Jenis musik ini sangat bisa masuk kemana saja untuk perpaduan dengan gaya musik lain. Lalu ada musik reggae, yaitu kombinasi dengan musik tradisional Amerika, Afrika, blues, serta lagu rakyat Jamaika. Gaya musik Jamaika terlihat pada musik reggae, yaitu dengan ciri yang pertama adanya ketukan putus-putus, pola vokal yang berpidato, lirik musik seputar tradisi religius Rastafari. Lalu yang terakhir, ada musik rock. Siapa yang suka jenis musik ini? Yaitu musik yang dominan adalah gitar, amplifiernya, dan instrumen yang menghasilkan audio distorsi atau kebisingan. Bagian-bagian lagu. Yang pertama ada introduksi, yaitu bagian awal sebelum lagu pokok. Lalu yang kedua ada interlude, bagian antara pengembangan dari lagu pokok dengan bagian pemaparan. Lalu yang ketiga ada coda, bagian akhir sebuah lagu. Nah, ketiga ini itu bagaimana cara mengaransemen kalau kalian dalam bentuk vokal solo. Lalu kalau dalam bentuk vokal grup ada penambahan membuat suara 2, 3, dan 4. Suara 1 dan 2 biasanya berbeda dengan pola ritme 3 dan 4. Namun ada juga yang membuat 1, 2, 3, dan 4 secara bersamaan. Berikut ini bagaimana cara mengembangkan lagu dalam bentuk vokal atau dalam bentuk vokal solo. Yang pertama, kalian harus mempelajari lagu modern yang telah kalian pilih. Lalu yang kedua, imajinasikan lagu tersebut diaransemen akan menjadi lagu apa. Misalnya, tadinya aliran pop mau diubah jadi dangdut atau R&B atau country. Yang ketiga, pilihlah alat musik pengiring yang akan digunakan. Lalu yang keempat, tulislah melodi dan partitur lagu. Yang kelima, tambahkan intro, tambahkan interlude, dan yang terakhir tambahkan coda. Media yang digunakan. Yang pertama, dapat menggunakan buku musik. Lalu yang kedua, menggunakan buku referensi musik.
seperti pengetahuan tentang melodi, irama, ritme, ilmu harmoni, tempo, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, alat musik harmonis seperti gitar atau piano. Lalu ada metronom. Dan yang terakhir, VCD atau kaset yang berisi lagu modern yang akan diubah. Menyanyikan lagu secara grup. Tadi sebelumnya sudah membahas bagaimana cara menyanyikan lagu dalam bentuk vokal solo. Secara grup, yang pertama, anggotanya terdiri atas 3-10 penyanyi. Yang kedua, aransemen vokal bebas dalam membawakan lagu dapat lebih ekspresif. Lalu yang ketiga, menggunakan improvisasi dominan. Yang keempat, vokal grup dapat diiringi musik atau tidak diiringi musik. Selanjutnya yang akan kita bahas, pengertian aransemen. Aransemen berasal dari kata arrangement Belanda yang artinya suatu lagu yang digubah dalam beberapa bagian suara untuk koor atau orkestra. Aransemen adalah usaha yang dilakukan oleh seorang arranger terhadap hasil karya musik agar terdengar lebih indah dengan tidak mengubah atau menghilangkan model lagu utamanya. Pengerjaan aransemen menyangkut penentuan akor, kadens, pengembangan nada atau melodi, penentuan irama, dan penentuan jenis instrumen. Mengaransemen bukan sekedar perluasan atau pengembangan yang bersifat teknis semata, tetapi juga menyangkut pencapaian nilai artistik atau keindahan yang dikandungnya. Proses mengaransemen. Yang pertama, menentukan melodi pokok. Melodi pokok ditentukan terlebih dahulu untuk mengetahui jenis aransemen yang akan digunakan. Lalu yang kedua, menentukan akor. Tentukan akor-akor yang akan digunakan. Dengan mengetahui akor yang akan digunakan dapat dibuat aransemen yang bervariasi. Lalu yang ketiga, menentukan irama atau ritme. Dalam tahap ini, seorang arranger dapat menentukan irama atau ritme yang dikehendaki. Irama yang akan digunakan dapat mengubah ritme atau irama yang sudah ada. Lalu yang keempat, menentukan instrumen yang sesuai. Menentukan instrumen yang akan digunakan untuk memainkan jenis aransemen yang kalian buat. Kalian dapat memanfaatkan instrumen yang ada di sekolah kalian. Lalu yang terakhir, mencoba hasil aransemen. Sebuah aransemen yang baik adalah hasil perkembangan atau proses yang panjang. Salah satu cara untuk mengetahui hasil aransemen yang kalian buat dengan mencoba sesuai jenis aransemen yang kalian buat secara bersama-sama. Dengan cara ini, kalian akan mengetahui bagian yang kurang pas untuk memperbaikinya. Pendukung aransemen. Jangkauan suara manusia atau ambitus. Kemampuan jangkauan suara manusia cukup terbatas. Jangkauan suara manusia rata-rata hanya mencapai 1 oktav hingga 2 oktav, walaupun beberapa orang bisa mencapai 5-6 oktav. Nah, berikut ini adalah ambitus suara manusia. Ada sopran, mezzosopran, alto, bass, bariton, dan tenor. Sopran yaitu dari C1 sampai A2. Alto yaitu dari F sampai D2. Lalu ada bass F sampai D1. Lalu ada tenor C sampai A1. Nah, setiap jenis suara memiliki wilayah nada dan karakter yang berbeda antara jenis suara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada suara dada, menciptakan suasana tenang, kurang energik, mudah lelah, dan biasanya lembut. Lalu yang kedua ada suara tengah, memiliki nada yang cemerlang dan mudah dinyanyikan. Lalu yang ketiga ada suara kepala, memperlihatkan ketegangan sehingga lebih tepat apabila digunakan pada puncak-puncak lagu. Lalu selanjutnya ada akor dan pembentuknya. Akor adalah gabungan 3 nada trinada atau lebih. Apabila dibunyikan secara bersama-sama akan terdengar harmonis. Terce adalah interval dari nada ke-1 ke nada ke-3.
Quint adalah interval nada ke-1 ke nada ke-4 di atasnya. Akor dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada akor mayor, lalu yang kedua ada akor minor. Berikut ini adalah tangga nada dari akor mayor. Bisa kita lihat. Nih, 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Nah, berikut akor tangga nada akor mayor. Selanjutnya, akor minor. Berbeda dengan akor mayor, memiliki ketukan 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Dengan memiliki tangga nada sebagai berikut. Sekian untuk video kali ini. Coba dong tulis di kolom komentar lagu modern favorit kalian beserta genrenya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.